Oke, hari ini Teteh mau jelasin tentang bangun ruang. Nah, di sini ada yang tahu nggak? Bangun ruang itu sama ada temennya, namanya itu bangun datar. Nah, perbedaan dari bangun ruang sama bangun datar itu apa? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Nggak ada. Oke, ini deh. Ada yang tahu ini nama bangun ruang apa? Kubus. Ada lagi yang mau jawab? Nggak usah takut salah, nggak apa-apa. Ada yang mau jawab? Kubus. Terus selain kubus, itu bentuk apa sih? Atau kalian pernah dengar persegi? Tahu nggak? Persegi panjang. Persegi panjang. Terus ada persegi, ada lingkaran. Pernah dengar? Ada segitiga. Pernah dengar? Pernah? Oke. Nah, itu dari persegi panjang, terus segitiga, lingkaran. Nah, itu namanya bangun datar. Nah, dia itu bukan temannya si bangun ruang. Nah, bangun datar sama bangun ruang itu beda. Ya, jadi kalau ada yang nanya bangun datar sama bangun ruang itu artinya beda. Nah, gimana cara bedainnya? Misalnya, ini buku nih, kertas. Kertas ini ada yang tahu bentuk bangun datar apa? Kertas persegi atau persegi panjang? Persegi panjang. Ada yang mau jawab lagi? Persegi. Ada yang mau jawab lagi? Oke, ya. Nah, ini namanya bangun ruang atau bangun datar? Ini bangun ruang atau bangun datar? Bangun datar, bangun ruang. Bangun datar. Ruang apa datar? Oke, gini nih cara bedainnya. Bangun datar itu dia itu nggak punya ruangan, atau yang biasa disebut di matematika itu namanya volume. Jadi kalau pernah baca volume itu apa? Nah, volume itu artinya isi. Kayak botol bisa diisi kan? Nah, berarti botol itu kalau di matematika disebutnya bangun ruang. Nah, sekarang si buku ini tuh bukan buku ya, kertas. Nah, kertas bisa diisi nggak sama kita? Diisi. Kalau ditulis bisa ya, tapi kalau diisi sesuatu ke dalam si kertasnya, misalnya kayak ngisi uang, ngisi air, ngisi baju, bisa nggak? Nggak bisa. Artinya ini termasuk bangun datar. Nah, jadi kayak persegi, segitiga. Kalian bikin persegi, segitiga di buku kalian, terus digunting. Nah, itu nggak bisa kan kalian masukin uang, ya, atau masukin buku, masukin baju. Nah, karena itu termasuknya bangun datar. Yang disebut datar, mukanya datar kan, nggak ada ruangannya, bener? Nah, tapi bedanya kalau ini bangun ruang. Tadi itu ini ada yang nyebut nama bangunnya bangun apa? Bangun apa? Antara kubus atau balok ini disebut bangun kubus atau bangun balok? Kubus. Bangun ruang atau bangun datar? Bangun ruang, karena kita bolongin nih di tengahnya, terus bisa diisi sesuatu kan? Bisa diisi uang, bisa diisi pensil. Nah, karena di dalamnya itu ada isinya, atau ada yang disebut volume. Bisa dipahami? Bisa. Nah, tadi kan bangun datar itu ke satu ada persegi, kedua ada persegi panjang, ketiga ada persegi. Persegi itu kotak. Terus persegi panjang itu panjang. Terus kalau segi itu ini nih, kenapa disebut persegi? Persegi panjang, ada seginya, segi itu ini nih. Nah, persegi itu artinya seginya itu ada 4. Persegi panjang karena salah satu seginya itu ada yang panjang. Nah, terus ada yang seginya itu 3, berarti disebutnya segitiga. Terus ini apa?
lingkaran. Ini bukan banyak yang menyalahartikan bahwa lingkaran itu bukan bulat. Kalau bulat itu muka orang bulat. Tapi kalau di matematika itu nggak ada bulat, tapi adanya lingkaran. Ini bangun ruang atau bangun datar? Bangun datar ya, bangun datar. Namanya apa aja? Namanya ini apa? Persegi. Ini persegi panjang. Ini segitiga dan lingkaran. Nah, sekarang masuk ke bangun ruang. Ini kan bangun ruang ya. Berarti ini kubus ya. Nah, di bangun ruang, tadi kan kalau di bangun datar itu ada yang seginya ya, ada yang disebut segi. Nah, kalau di bangun ruang atau di kubus, kita mau jelasinnya itu tentang kubus ya. Nah, ini tuh bukan balok, ini disebutnya kubus. Nah, gimana cara bedain kubus sama balok? Kadang suka kebalik ya, kubus, balok. Ada yang jawab kubus, ada yang jawab balok. Nah, cara bedainnya dari sini, dari sisinya. Nah, kalau kubus, dia itu tembok-temboknya itu atau sisi-sisinya itu, dia itu memiliki sisi yang sama panjang. Nah, ada yang pernah bikin kayak gini di buku? Pernah? Nah, ini tuh bikinnya kalau misalnya garis dari sini ke sini kan harus diukur ya. Pakai apa diukurnya? Pakai penggaris. Nah, diukurnya itu kalau dari ujung sini ke ujung sini itu 5 cm, artinya ujung sini juga 5 cm. Ujung sini juga berapa? 5 cm. Ujung sini juga 5 cm. Ujung sini juga 5 cm. Jadi nggak ada yang di sini 5, di sini 3. Nggak bisa, karena lihat kotaknya juga sama kan? Nah, jadi ukurannya juga sama. Kalau mau 5 ya 5 semuanya. Kalau mau 10 semuanya. Itu ciri-ciri dari kubus. Nah, kalau balok, nah lihat beda nggak? Ini kubus. Terus yang tadi gambar di depan ini ada balok. Ada 2 jenis balok. Nah, balok itu dia memiliki unsurnya itu ada yang disebut panjang. Nah, itu. Terus ada yang disebut lebar. Nah, ada juga yang disebut tinggi. Nah, tapi kalau di kubus itu nggak ada panjang, nggak ada lebar, nggak ada tinggi. Adanya yang disebutnya itu sisi. Dah, gitu doang. Sisi aja. Nggak ada panjang, nggak ada lebar, nggak ada tinggi. Kalau balok itu karena lihat dari sini ke sini ukurannya sama. Terus kelebarannya sama nggak? Beda ya. Ke atas juga beda kan? Nah, ini yang membedakannya. Kalau balok itu sisi-sisinya tidak sama panjang, gitu. Paham? Nah, mungkin kalian pernah lihat yang gambarnya kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini kalau dalam kehidupan sehari-hari itu bentuknya kayak apa? Gelas. Nah, gelas bisa diisi sesuatu nggak? Bisa. Selain diisi air, bisa diisi apa aja kan? Ya. Nah, ini masuknya bangun ruang atau bangun datar? Bangun ruang. Memiliki volume nggak? Volume itu artinya apa tadi? Isi. Punya isi nggak? Punya. Jadi ini itu termasuk bangun ruang. Nah, kalau di matematika ini bukan gelas disebutnya, tapi namanya itu tabung. Pernah ada yang belajar? Tabung. Nah, ini bangun ruang. Nah, terus mungkin ini nih sering dilihat. Kalau bentuknya kayak gini, lebih kayak topi ulang tahun. Tapi kalau dibalik itu kayak apa? Es krim. Kayak corong es krim. Nah, ini juga ada di matematika. Kenapa es krim itu bentuknya kayak gini? Karena bisa diisi. Karena ada volumenya. Nah, nggak mungkin si corong es krim bentuknya itu persegi. Mau ditaruh di mana kan nggak bisa. Nah, jadi bentuknya itu bisa disebut juga apa kalau di matematika? Kan ini tabung. Nah, ini apa? Kerucut. Nah, kerucut itu tapi ulang tahun bentuknya kerucut. Kalau dibalik bentuknya kayak corong es krim.
Tapi bukan disebut cabang es krim, tapi disebutnya Nah, masih banyak lagi, tapi cuma itu aja ya biar gampang dihafal. Jadi kalau bangun datar, coba bangun datar itu ada apa aja? Bangun datar, ada yang mau jawab? Bangun datar, ini deh, ini namanya apa? Persegi. Ini namanya apa? Persegi panjang. Ini? 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 Kubus atau balok? Kubus atau balok? Yakin? Kubus. Ini? Oke, nah sekarang masuk ke unsur-unsur kubus. Nah, unsur-unsur tuh kayak badan kita, semuanya nggak tangan aja kan? Kayak ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada badan, ada perut, ada telinga, ada mata, hidung. Nah, kubus juga sama, dia itu punya anggota badannya istilahnya. Tapi disebutnya bukan anggota badan, tapi disebutnya itu unsur-unsur. Nah, ini unsur-unsur. Nah, unsur-unsurnya itu yang pertama ada rusuk. Rusuk itu kita juga punya rusuk kan? Tulang rusuk. Ya, tulang rusuk di tubuh kita tuh buat apa? Supaya tubuh kita bisa berdiri, gitu kan? Nah, kubus juga sama. Kubus itu punya rusuk. Kalau nggak ada rusuk, si kubus ini nggak bisa berdiri kayak gini. Nah, kayak rumah juga kebanyakan itu bentuknya kubus sama balok. Nah, tergantung, kalau sisinya sama panjang berarti itu maksudnya kubus. Nah, kayak ruangan ini juga, ini kurang lebih bentuknya itu kubus karena bisa diisi sama kita kan. Kita bisa masuk ke rumah karena itu disebutnya bangun kubus. Nah, punya rusuk. Nih, rusuk itu garis yang menghubungkan dari titik sudut namanya. Nah, ini yang disebut rusuk. Ini rusuk. Ada yang mau ngitung rusuk kubus ada berapa? Kan tahu nih rusuk ini. Ini rusuk. Nah, coba kira-kira berapa? 12. Kalau ada yang mau ngitung, bisa penasaran ada berapa? 10. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, belakang, ini dulu deh, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kalau di sini mungkin agak bingung ya ngitungnya. Nah, bisa sambil ngitung sambil ngegambar kubus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, dilanjut ya. Jadi rusuk kubus itu ada berapa? 12. Ada 12. Si garisnya itu, kalau dihitung semuanya itu ada 12. Nah, yang kedua, unsur yang kedua itu kalau di kubus itu ada yang disebut sisi. Tahu kan pasti pernah dengar ya sisi. Kalau gampangnya itu disebutnya temboknya si kubus ini tuh ada berapa? Tembok itu kan yang menyelimutinya sampai si kubus ini jadi tertutup ini ada berapa si temboknya? Ada 6. Ada lagi yang mau jawab? Nah, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Jadi ada berapa? Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Nah, semuanya itu ada 6 sisi di kubus. Jadi rusuknya ada 12 sisi. 6. Satu lagi. Ada titik apa? Titik koma. Titik sudut. Kalau titik sudut ada 8. Oke, kita hitung titik sudutnya. Sudut yang tempat semut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi titik sudutnya itu ada 8. Nah, kalau kubus sama balok itu sama, rusuknya ada 12, sisinya ada 6, titik sudutnya juga ada 8. Nah, kalau bangun tulang yang lain kayak tabung,
kerucut. Nah itu pasti beda-beda tusuknya. Ini aja tabung ada berapa kira-kira tusuknya? Tusuknya ada berapa? Tusuk garis 6. Coba garisnya ada berapa? 6. 5. Garisnya ingat garis lurus, bukan garis lengkung. Garisnya garis 2. 1. Kan benar. 2. Kerucut. 2. 1. 2.